Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri menyampaikan kepada warga NU di Kabupaten Wonogiri bahwa pelaksanaan konfercap berjalan dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Akan tetapi pada hari yang kemarin saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konfercap ulang. Padahal pada saat konfercap yang hadir pada itu juga ketua PBNU dan Katib Suriah PBNU yang memimpin langsung, dan administrasi persyaratannya juga sudah diteliti dan tidak ada masalah dan dinyatakan bisa dilanjutkan. Namun surat yang datang itulah yang menjadi saya jadi terkejut. Mengapa demikian? Karena sudah lama kita nanti SK-SK nggak datang, ternyata yang ada adalah surat cinta yang berujung untuk mengadakan konferensi ulang. Padahal konferensi ulang itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus mendatangkan MBC, mengadakan surat undangan, membuat LPJ kembali. Maka dari itu teman-teman, khususnya panitia konfercap, kami tidak habis pikir. Monggo kalau nanti ada konfercap, siapa yang akan melaksanakan? Begitu berat bagi kami, terutama di Wonogiri. Kalau PBNU mau mengadakan, silahkan mengadakan sendiri, mengajak kepada MBC yang mau, dan kami terserah. Yang penting kami menyampaikan bahwa pada saat konferensi itu, padahal pada saat konferensi kita ada calon 3 yang memenuhi syarat adalah 1, sehingga ditetapkan secara aklamasi, yakni beliau Bapak Haji Mubarok. Dan ternyata tidak tahu kenapa kok ada surat yang muncul hari kemarin. Monggo teman-teman disikapi, saya tidak akan berpolemik dan mempunyai usul-usul, tapi saya serahkan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan ya saudara-saudaraku, pengakuan, kesaksian dari Ketua Panitia Konfercap atau Konferensi Cabang NU Kabupaten Wonogiri. Betapa ribetnya, betapa luar biasanya, menyita tenaga, waktu, pikiran panitia. Akan tetapi dengan mudahnya PBNU mengeluarkan surat cinta, dianggap melanggar ADART lah, tidak sesuai, harus dibikin konfercap ulang, dan aduh, ngeri. Jadi potret PBNU tempo dulu hari ini betul-betul miris. Kita semua sudah mendengarkan Ketua Panitia Konferensi Cabang NU Kabupaten Wonogiri, Haji Najmul Fatah, betapa ribetnya beliau bekerja, ya kan, mengumpulkan MBC seluruh Kabupaten Wonogiri, mengkondisikannya, terus di situ ada tatip, pleno, pokoknya ribet memang, dan anggarannya itu besar untuk bikin konfercap itu. Dan kandidatnya itu ada 3, bukan Kiai Haji Mubarok saja, ada 3. Dan bahkan dari pengakuan Kiai Haji Najmul Fatah, Ketua Konfercap PCNU Kabupaten Wonogiri ini hadir juga dari pengurus wilayah, pengurus PB, menyaksikan prosesi konfercap itu. Lah kok tiba-tiba datang surat cinta yang di situ itu tidak mengesahkan ya, harus konfercap ulang. Makanya kalau mau PBNU mau konfercap ulang, ya silahkan dikondisikan sendiri. Enak kan, dikondisikan sendiri, ya, nanti ngundang MBCNU sendiri, kan begitu kan. Ini yang menjadi kengerian tersendiri. Terlepas Kiai Haji Mubarok ini
memblokir Kabib. Dari dulu kan Kiai Mubarok memang ini lantang sekali, dan satu-satunya PCNU yang lantang menyuarakan memblokir Kabib ini ya Kiai Haji Mubarok ini. Ya karena apa? Korbannya itu warga NU, korbannya itu karena yang selama ini percaya dengan Kabib itu ya hanya warga NU. Makanya Kabib itu mengeksploitasi kebanyakan mayoritas warga NU. Nah, untuk meminimalisir korban, akhirnya Kiai Haji Mubarok tegas, termasuk banumnya NU di bawah PCNU Wonogiri, mulai Ansor Banser itu tidak boleh ngepam terus pasang bendera NU. Mereka itu punya bendera sendiri, Robito Alawiyah, kan begitu kan. Kenapa enggak masang bendera Robito Alawiyah saja? Kan enak loh. Nah ini suatu ketegasan yang luar biasa, dan ini kader NU yang harus betul-betul kita jaga gitu loh. Tapi apa hendak dikata, ketika PBNU mengeluarkan surat resminya menganggap Konvercap PCNU Wonogiri itu tidak sah karena melanggar pasal ini, pasal itu, dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, warga NU harus tegar, warga NU tidak boleh kagetan, warga NU harus menerima, karena kita ngurusi NU itu dalam rangka khidmah. Kita tidak dibayar kok, kita khidmah meneruskan perjuangan Wali Songo GG kita. Selama kita masih digunakan, dipercaya untuk ngurusi NU, selama itu kita gunakan untuk khidmah. Adapun PBNU mengeluarkan surat resmi ya bahwa Konvercap PCNU Wonogiri itu tidak sah dengan dalih ini dan itu, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi minimal PBNU harus mendengarkan bagaimana kesaksian Ketua Panitia Konvercap PCNU Wonogiri, Kiai Haji Najmul Fatah. Dari apa yang disampaikan, ini kan menunjukkan betapa semangatnya, totalitasnya beliau dalam mengkondisikan Konvercap, dalam sukseskan Konvercap di Wonogiri. Ibaratnya ya agak kecewa, berarti tidak dihargai jerih payah beliau selama suksesi Konvercap Wonogiri, tidak dihargai. Harus ada LPG dan lain sebagainya, ternyata mentah kan, mentah. Nah ini bukan potret PBNU tempo dulu. PBNU itu menghargai semuanya kok. Nah ini dengan anggotanya kok seenak semaunya sendiri, kesannya seperti itu. Tapi ya sudahlah, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuma ketika PBNU mengeluarkan surat resmi tersebut, kesalahan dari panitia itu apa? Padahal di situ itu dihadiri juga dari pengurus PB, hadir untuk menyaksikan prosesi Konvercap pemilihan itu. Tatip ada, mekanismenya juga ada. Ada 3 kandidat yang mencalonkan diri menjadi Ketua PCNU Wonogiri. Akhirnya aklamasi disepakati, Kiai Haji Mubarok terpilih karena sesuai dengan PO-nya. Menarik ini saudara-saudaraku. Jadi surat cinta itu dibalas dari PBNU, dibalas oleh Ketua Panitia Konvercap PCNU Wonogiri. Ini mudah-mudahan menyadarkan kita semua, ini menggugah fikroh cakrawala perkatuan, bagaimana memberikan penilaian terhadap kepemimpinan PBNU hari ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita.